Saudara sekalian, kita akan melanjutkan langkah berikutnya. Setelah kita tahu bahwa ternyata Adam tidak diturunkan dari surga, tetapi dari jannah, masih di wilayah dunia. Berarti kan di dunia ini ada tempat lain yang juga ada manusianya kan? Nah, jangan bisa membuat satu kira-kira perkiraan seperti itu. Nah, mesti begitu. Mesti ada di wilayah yang ada manusianya, di mana Adam dilahirkan. Kenapa begitu? Karena Adam turun ke bumi itu sudah dewasa dan bersama dengan istrinya. Berarti lahirnya kan tidak di bumi. Turunnya sudah dewasa. Nah, itu nanti akan banyak hal-hal yang bisa kita pahami sehingga kita mengerti hakikat Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, selama ini kita cuma ngikut aja kan nanti salah juga nggak tahu. Ya. Nah, berarti dengan keterangan singkat seperti tadi itu bisa kita pahamkan kepada diri kita masing-masing bahwa sebenarnya di tempat lain tentu saja sudah ada kehidupan manusia. Tempatnya di mana? Posisinya di atas. Karena diturunkan. Nah, diturunkan itu berarti dari atas. Dari atas mana? Nah, itu nanti bisa dilihat di link sana. Saya jelaskan lengkap itu. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat secara sekilas juga bahwa kehidupan itu bukan hanya di istilahnya di wilayah bumi saja loh. Jagat raya itu begitu besarnya. Kalau saya mempelajari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ahli astronomi ya, bumi kita ini bagian kecil dari solar system. Solar system itu bagian kecil dari galaksi. Galaksi itu bagian kecil dari alam semesta. Para ahli menyebutkan bahwa galaksi di jagat raya lebih dari 200 miliar galaksi. Nah, satu galaksi itu bintangnya triliunan. Setiap bintang satu solar system. Ya, jarak antara ujung galaksi dari sini ke ujung sana 175.000 tahun perjalanan cahaya. Jangan tahu, cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik atau 186.000 mil per detik. Yang bisa bayangkan. Itu baru satu galaksi. Nah, untuk apa kira-kira Allah menciptakan semuanya itu kok yang ada isinya hanya di bumi saja? Orang cucuk, Pak. Nah, di bumi itu banyak orang yang beling loh. Sekarang jangan bisa lihat ya, penduduk bumi sekarang berapa? 6 miliar lebih kan? Yang mukmin berapa kira-kira? Nah, kan nggak ada separuhnya. Kan istilahnya kalau hanya mengandalkan bumi kan Allah itu rugi. Kan padahal kan di dalam 5156 tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali ilah untuk menyembah aku saja gitu. Bama kolaktul jin alwanisa ila liyak budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau menyembah aku. Nah, kan, yang ternyata separuh dari wilayah bumi aja nggak ada kan rugi. Rugi lah ngingoni itu loh. Ya dikasih rezeki banyak loh. Jadi gimana? Nah, maka kan kita akan mencari tahu, mencari data-data apa benar bahwa di tempat lain itu ada kehidupan. Sekarang kita lihat surat ke-383 dulu. Afa ghayra dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jangan perhatikan. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Nah, di sini diartikan maka apakah mereka mencari agama selain agama lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. Nah, menyerahkan diri itu kepada polisi atau kepada siapa ya? Ya. Nah, sekarang yang di langit itu siapa? Menyerahkan dirinya bagaimana caranya? Langit itu tidak terbatas, setiap planet ada langit. Langit berlapis-lapis. Nah, kalau kami memahami samawat itu ya kita baca samawat saja dulu. Nanti kemudian kita mencari tahu samawat itu sebenarnya apa, maksudnya gitu loh. Ya. Kalau
Afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah selain din Allah yang mereka cari? Nah, din Allah itu Islam, surat ketiga ayat 19. Nah, kalau diringkas, apakah selain Islam yang mereka cari, kan gitu? Ya. Walahu aslama, padahal untuknya, haunya kembali kepada Allah tadi. Telah Islam. Man, orang-orang fis samawat, di samawat. Dan juga di bumi. Tau'an dengan patuh dan terpaksa. Kemudian wa ilaihi yurja'un, dan kepada yang mereka semua akan dikembalikan. Baik di samawat maupun di bumi, pengertiannya gitu. Nanti kita mencari tahu samawat itu apa gitu. Memang secara tata bahasa, samawat itu bentuk jamak dari sama yang artinya langit. Maka samawat langit-langit. Nah, sekarang kalau misalnya Islam di langit itu, terus dia bagaimana hidupnya? Apa dia terbang melayang-layang terus? Nah, kan maka kita harus cari tahu. Sebenarnya samawat itu apa? Kok ada mannya itu? Kan begitu, ya. Oke. Sebelum kita membahas masalah samawat, kita lanjutkan dulu ya pengertiannya yang berkaitan dengan masalah kehidupan tadi. Ini kan berarti ada yang Islam untuk Allah itu di samawat dan di bumi dengan patuh dan terpaksa. Ya. Kemudian panjenengan lihat surat 1649. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat. Sedang mereka, malaikat itu, tidak menyombongkan diri. Nah, coba jangan perhatikan bunyi ayatnya. Ya. Walillahi yasjudu. Dan untuk Allah bersujud. Siapa? Ma fis samawati. Apa-apa yang di samawat. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi. Min dabah, dari dabah. Yang sujud itu adalah baik di samawat di bumi dari dabah. Nah, dabah itu apa? Nanti kita cari. Dabah supaya ketemu biar dabah aja dulu. Kalau misalnya yang melata di bumi lah, yang di samawat tadi gimana? Oh, ini juga di sama juga ada kok. Maksud yang melata kok di bumi toh. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat. Sedang mereka malaikat itu tidak menyuani. Yang tidak menyuani semua yang sujud tadi, dabah maupun juga malaikat tidak sombong. Karena bersujud itu taat pada Allah maksudnya. Ya. Kalau kami mau gini, walillahi yasjudu, dan untuk Allah bersujud. Ma fis samawati, apa-apa yang di samawat. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi. Min dabah, dari dabah. Nah, dabah itu apa? Nanti kita cari. Gitu loh, ya. Wal malaikatu, dan juga malaikat. Bahum la yastakbirun, dan mereka itu ya sing sujud tadi dan juga para malaikat tidak menyombongkan diri. Pengertian begitu. Nah, berarti di sama sana ada yang sujud. Yang sujud dabah, kelompok dabah. Dabah itu siapa? Nanti kita cari. Pengertiannya gitu, ya. Nah, kalau yang melata ini di bumi tok, sebenarnya yang disamatkan nggak ada seolah-olah. Ya, 4229 kita lihat. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Coba jangan perhatikan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Wa ma basa fihima min dabah. Ya. Di sini kan di antara ayat-ayat terus tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata. Ya, di sini ada samawat dan bumi enggak disebut. Yang Dia sebarkan pada keduanya. Nah, sekarang
samawat dan bumi, makhluk yang melata disebarkan pada keduanya. Kan berarti makhluk melata di sana itu kan hidup dan ada unsur makanan kan? Ada minuman. Nah, sekarang ada makanan dan minuman sih manusia aja hidup di sana. Kok nanti wah di sana nanti masaknya sopo, ada yang tanya gitu. Nah ini dabah aja nyatanya di sana bisa hidup. Disebarkan pada keduanya menurut terjemah ini ya. Coba min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya, pertanda kekuasaan, pertanda kebesaran Allah itu khalqus samawati wal ardh, yang telah menciptakan samawat dan bumi. Wa ma basa fihima, dan apa-apa yang dia kembangbiakkan pada keduanya, baik samawat maupun bumi. Ya. Min dabah, dari dabah. Nanti dabah kita cari ya. Bahwa ala jam'ihim idza yasa'u qadir. Dan dia Allah atas pengumpulan mereka ketika dia kehendaki menentukan. Allah yang menentukan. Ya. Kan berarti kalau dabah itu dia katakan yang melata. Coba jangan sekarang lihat surat 2445. Itu nanti dabah dikatakan yang melata tadi dibatalkan oleh ayat itu nanti 2445. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba'in yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini tadi dabah di sana kan ternyata yang melata. Tapi di dabah dia semua jenis hewan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Coba nanti tolong ya Pak, jangan ngadai air dengan ember, ditutup nanti kira-kira jadi hewan nggak? Nah, ini Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Ya memang di sini ada kata-kata alma ya. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah menciptakan setiap dabah itu dari alma. Alma itu dalam kamus macam air. Tapi setelah kami teliti, itu nanti ada dihubungkan dengan alma di dalam surat 2445, 2554 itu manusia, ya. 2130 itu kami jadikan setiap yang hidup dari alma. Kemudian 11 ayat 7 bahwa arsy-nya Allah berada di atas alma. Itu harus diteliti di situ. Dan ternyata kami menemukan, juga kami hubungkan dengan ilmu yang diteliti oleh para ahli astrofisika ya, bahwa alma di situ artinya unsur kimia yang paling ringan dari air H2O yang disebut hidrogen. Tapi dia bukan H2O. Hidrogen itu kekosongan, kosong. Ya. Terus kemudian dabah tadi faminhum may yamshi ala batni. Maka dari mereka ada yang berjalan atas perutnya. Betul melata. Berjalan seperti misalnya ular, cecak, kadal. Mungkin jenengan pas capek ya. Terus kemudian wa minhum may yamshi ala rijlaini, dan dari mereka ada yang berjalan atas 2 kaki. Nah, berjalan 2 kaki dikatakan melata apa ya gimana? Mas, tadi jenengan melata dari rumah jam berapa? Nah, gimana? Terus kemudian wa minhum may yamshi ala arba, dan dari mereka ada yang berjalan atas 4 kaki. Berarti dabah itu bukan hanya yang melata. Ada yang melata, berjalan 2 kaki dan berjalan 4 kaki. Kalau berjalan 2 kaki itu ya misalnya bebek, ayam, itik, manusia. 4 kaki itu ya kebo, sapi, kuda, unta begitu. Nah, terus kemudian yakhluqullaha ma yasha, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah menentukan atas setiap sesuatu. Nah, berarti kalau yang tadi dikatakan yang melata kan berarti dibatalkan dengan ayat ini.
bahwa dabah itu ada yang berjalan atas perutnya, berjalan 2 kaki, dan berjalan dengan 4 kaki. Lalu gimana? Nah, kan kita harus mencari tahu dabah itu apa kan gitu. Nah, sekarang jangan lihat surat 22 ayat 18. Dabah itu hanya ada di samawat dan di bumi. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar dari manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, coba jangan perhatikan ayatnya. Alam taro anallaha yasjudu lahu. Tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah bersujud untuknya. Kembali kepada Allah. Man fis samawati wa man fil ardi. Man yang ada di samawat dan juga man yang ada di bumi. Tetapi wasamsu, samsunya tidak ada man. Wal komaru, komarunya juga tidak ada man. Matahari, kemudian bulan-bulan, wanujumu, bintang-bintang juga tidak ada mannya. Wal jibalu, dan gunung-gunung, wasajaru, dan pohon-pohon, bukan sajaroh, tapi sajaru. Tadi saya katakan bahwa sajaroh itu saya memahami pertumbuhan, tapi sajaru itu pohon-pohon di sini. Wadawabu, ini bentuk jamak dari dabah, dabah. Ya, wa kasiru minal, tapi kebanyakan dari dabah tadi dari manusia. Ya kan, berarti manusia ada yang termasuk dabah tadi. Kebanyakannya dari manusia. Wa kasirun haqqo alaihil adab, dan kebanyakan logis atasnya siksaan, pantasnya mereka disiksa itu karena orangnya banyak yang nyeleweng gitu. Wa man yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Dan siapa yang Allah hinakan, maka tiada baginya yang memuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Nah, berarti di sini yang ada man-nya itu hanya samawat dan ard, samawat dan bumi. Di matahari tidak ada, di bulan tidak ada. Nah, tempo hari kan Neil Armstrong sudah mendarat di bulan sana, nggak ada manusianya, nggak ada orangnya. Al-Quran juga mengatakan nggak ada. Nah, saudara sekalian, berarti dari pengertian beberapa ayat ini tadi bisa kita pahami bahwa yang ada kehidupan itu adalah yang di samawat dan di bumi. Kan berarti ada kehidupan. Berarti benar kalau begitu Adam tadi diturunkan dari samawat. Dengan pengertian seperti itu maka kita akan bisa memahami. Ya. Sekarang kita akan lihat samawat itu apa gitu loh. Loh, kok di samawat kok sujud? Neng langit kok sujud? Nah, sujudnya seperti apa? Terus telapak kakinya mendarat di mana? Terus lututnya ditaruh di mana? Ya, yasjudu lahu man fis samawati. Orang-orang yang di samawat. Nah, kita mencari tahu tentang samawat sekarang. Nah, samawat itu diterangkan di dalam surat 65 ayat 12. Kita lihat. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Coba jangan perhatikan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahuna. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Maksudnya gimana? Allah yang menciptakan 7 langit seperti itu pula bumi. Padahal ayatnya berbunyi gini, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahuna. Dan Allah yang telah menciptakan 7 samawat. Samawat kita samawat aja. Wa minal ardi, dan dari bumi mislahuna, permisalannya. Berarti samawat itu semisal dengan bumi. Maksudnya gitu. Nah, semisal itu sama nggak? Ya mesti sama. Artinya karena bumi rotasi dan revolusi, maka samawat mesti harus rotasi dan revolusi. Maksudnya gitu. Maka benar di sana yang sujud. Ada kehidupan karena dia semisal dengan bumi. Ya, sekali lagi. Allah menciptakan sab'a samawatin wa minal ardi mislahu, dari bumi permisalannya. Berarti samawat itu semisal dengan bumi. Terus kemudian ya tanazzalul amru bainahuna, akan naik turun urusan di antara mereka, bainahuna, di antara samawat dan bumi. Suatu saat nanti akan ada urusan. Loh, urusan masalah apa? Jangan mungkin pernah mendengar orang-orang barat membuat satu program Star Wars, perang bintang. Nah, itu nanti mungkin urusannya juga bisa juga terjadi perang bintang. Kemarin saya membaca berita, benar dan enggaknya saya kurang jelas, tapi ada kapal perang Amerika yang dikepung oleh 14 pesawat UFO. Saya punya rekamannya kok. Nah, coba bayangkan. Itu mesti dari luar angkasa, mungkin orang bumi. Nah, pesawat luar angkasa itu anti gravitasi karena berputarnya horizontal seperti kapalnya Nabi Nuh dulu. Karena berputarnya horizontal, ketika ada meteor yang ketimpa melenting. Ditutup krek, masuk dalam air nggak masalah. Dia bisa berhenti di angkasa, bisa maju, bisa mundur, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Bergerak sangat cepat karena anti gravitasi. Pengertiannya begitu. Itu isyarat-isyarat dalam Al-Quran juga ada. Ya tanazzalul amru bainahum, akan naik turun urusan di antara mereka. Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah itu menentukan bagi tiap sesuatu. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, sungguh menguasai bagi tiap sesuatu tentang ilmu. Nah, gini ya, kenapa samawat kok minal ardi mislahuna? Ini Allah yang menjelaskan, ya kita harus mengikuti Allah. Pengertiannya begini ya, samawat itu bentuk jamak dari sama. Sama itu artinya langit. Samawat berarti langit-langit. Tetapi Allah menegaskan yang dimaksud samawat itu minal ardi mislahuna, dari bumi permisalannya. Berarti langitnya itu semisal dengan bumi. Gitu loh. Kita mencari tahunya gitu. Nek langit aja nyarinya susah. Loh, semisal dengan bumi di atas bumi. Lah, langit itu yang posisinya ada di atas. Lah, kita tahu bahwa yang semisal dengan bumi di atasnya bumi adalah mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, baru ada 6. Yang satu lagi ternyata setelah kita ketemukan dalam Mi'raj itu dan juga perjalanan Adam adalah Sidratil Muntaha. Nah, jadi nanti lihat surat 53 ayat 14-15, indah sidratil muntaha, indah janatul ma'wa. Bahwa di sidratil muntaha itu ada janah sebagai tempat tinggal. Itu janah dunia, bukan janah akhirat. Nah, dulu ketika Nabi Mi'raj diberangkatkan ke sana, dulu Adam turunnya dari sana. Ya, Nabi Ibrahim pernah Mi'raj ke sana, Nabi Nuh juga pernah ke sana. Terakhir Nabi Muhammad Mi'raj ke sana, gitu loh. Loh, dari mana itu? Dari Al-Qur'an. Maksud saya ngarang sendiri. Ya, berarti bahwa 7 tadi berfungsi sebagai langitnya bumi, tetapi dia adalah minal ardi mislahuna. Bukan langit awang-awang kosong, bukan. Loh, di bawah bumi ada 2 kok. Ya di bawah bumi ya bukan langitnya bumi. Di bawah itu bukan langit, langit itu ada di atas. Nah, di bawah diterangkan sendiri. Jangan lihat surat Toha, surat 20 ayat 6. Tadi 65 ayat 12 ya. Sekarang 20 ayat 6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas saro. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya,
dan semua yang di bawah tanah. Di bawah tanah kira-kira apa? Sumur. Lahu ma fis samawati. Jadi baginya apa-apa yang di samawat, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi, wa ma bainahuma, dan di apa-apa yang di antara keduanya, antara samawat dan bumi tadi. Wa ma tahta saro, dan apa-apa yang di bawah bumi, di bawah orbit bumi, bukan di bawah tanah. Nah, lah ternyata setelah diteliti di bawah bumi itu ternyata ada Merkuri dan Venus. Itu juga termasuk samawatnya. Nanti kalau misalnya jenengan kita pergi ke Venus sana, ada ayat yang menerangkan bahwa di atas kamu ada 8 samawat. Di Merkuri sana di atas kamu ada 9 samawat, begitu. Yang di bawahnya tidak ada kalau di Merkuri. Karena dia sudah paling bawah. Ya, kan berarti ada jawabannya semua kan? Nah, saudara sekalian, berarti kita sudah tahu bahwa samawat itu minal ardi mislahuna, ayat ini tadi, 65:12. Yang di bawah bumi tidak termasuk langit karena di bawah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta saro, yang berada di bawah orbit bumi, kata-kata gitu. Bukan di bawah tanah. Dan nanti di bawah tanah nyarinya gimana? Ini kan petunjuk, kita harus mencari dan harus mencari tahu. Di bawah bumi berarti di bawah orbit bumi. Itu ada Merkuri dan Venus. Tapi dia bukan langitnya bumi gitu, makanya nggak termasuk yang 7 tadi.